Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada Will, wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami, jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekali biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalau saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan buat setiap kita. Masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja dalam nama Yesus. Amin.